Salam semesta. Ketemu lagi dengan Master Ong di sini pada acara Pick a Card atau pilihan kartu. Dan pada hari ini kita mempunyai tema apa yang dia pikirkan tentangmu. Di sini kita bagi ke dalam 4 kelompok file yang bisa teman-teman pilih untuk menemukan jawaban apa yang dia pikirkan tentang kamu. Video ini bersifat general reading dan juga fun reading. Jadi bisa saja sebagian dari teman-teman ada yang resonance dan bisa juga tidak. Karena ini adalah fun reading, jadi jangan dianggap terlalu serius ya. Reading yang untuk mengungkapkan bagaimana perasaan dia kepada kamu. Ya. Bisa saja resonance, bisa juga tidak. Tanpa membuang-buang waktu, di sini ada kelompok kartu 1 ya, bisa dipilih. Kemudian juga ada kelompok kartu 2, kelompok kartu 3, dan kelompok kartu 4. Cara untuk memilihnya adalah gunakan intuisi dari teman-teman semua. Bila perlu pejamkan mata dan kemudian rasakan dalam hati kira-kira kelompok kartu mana yang ingin dipilih. Sambil menunggu teman-teman semua memilih kelompok kartu mana yang akan dipilih, Master Ong ingatkan, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Oke, bagi teman-teman yang sudah memilih kartunya, maka kita akan mulai dengan kartu file nomor 1 terlebih dahulu. Yang lain akan Master Ong singkirkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah buat teman-teman yang memilih nomor 1. Kartu awalnya adalah NV. Seperti tema kita adalah apa yang dia pikirkan tentang kamu. Ya. Ini langsung keluar semuanya. Ya, di sini ada kartu New Love. Kemudian ada kartu Religious Factor. Selanjutnya ada kartu Children. Dan ada kartu Calling in Your Soul Mate. Terus selanjutnya ada kartu Very Soon. Selanjutnya ada kartu Clear. Dan ada kartu Retreat. Kita akan. Kemudian ada kartu Worth Waiting For. Oke, di kartu ini Master Om bisa lihat bahwa memang kalian itu baru berkenalan tidak terlalu lama ya. Jadi bisa dibilang kalian itu baru saling kenal ya, saling baru penjajakan, PDKT ya. Kemudian baru saling teleponan dan mungkin sudah bertemu beberapa kali, jalan bareng dan sebagainya ya. Tapi kalian itu masih baru ya. Jadi masih baru dalam tahap perkenalan ya, dalam tahap menjajaki satu sama lain. Nah, di sini juga Master Ong juga melihat bahwa dia itu juga merasakan adanya kenyamanan ya, jalan dengan kamu, bepergian dengan kamu, dan dia ada rasa satu kedekatan, satu perasaan yang bahkan di sini ada ini ya, ada calling in your soulmate ya. Jadi dia itu memikirkan ya, bahwa apakah memang kamu itu adalah soulmate-nya dia. Apakah kamu ini adalah pasangan yang ideal buat dia, pasangan yang memang cocok buat dia ya. Jadi dia masih berpikir dan menunggu perkembangan. Kemudian dia juga merasa bahwa setelah bertemu dengan kamu, dia merasa hidup dia itu lebih ceria ya, seperti anak-anak
lebih gembira, lebih lebih mempunyai satu semangat dream untuk kedepannya. Ya, karena itu dia juga berpikir bahwa ini adalah sebuah hubungan yang layak untuk diteruskan. Jadi dia berpikir tentang kamu itu, hubungan kalian ini memang layak untuk diteruskan. Dan dia ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari, mengetahui diri kamu secara lebih mendalam, ya. Karena dia merasa bahwa kamu itu di dalam banyak hal itu cocok atau sesuai dengan karakteristik atau seseorang yang memang dia harapkan, ya, seseorang yang memang dia selama ini cari. Jadi dia berpikir tentang kamu itu adalah seseorang yang memang selama ini saya cari. Sifat-sifat kamu, mungkin juga kelembutan kamu, sikap kamu dan sebagainya, itu dia merasa cocok, merasa sesuai. Karena itu dia merasa bahwa ini adalah sebuah peluang yang perlu dia dalami, perlu dia lanjuti lebih jauh lagi untuk mengenal kamu lebih jauh lagi. Nah, orang ini juga dianya sangat serius dengan hubungan ini. Dia boleh dikatakan hampir setiap hari memikirkan diri kamu. Mungkin di dalam pekerjaan dia atau dalam aktivitas lainnya, dia selalu berpikir tentang kamu. Dia selalu merasakan di dalam hatinya tentang kamu. Karena itu kadang-kadang dia mencari-cari kesempatan untuk bertanya tentang kamu, ya. Mungkin mengirimkan WA atau apapun, ya, berkomunikasi dengan kamu, ya. Jadi dia ini boleh katakan hampir sering berkomunikasi dengan kamu. Karena memang dia berpikir bahwa kamu ini seseorang yang perlu saya seriusin, perlu saya dalami, perlu saya lanjutkan hubungan ini. Karena dia merasa ada kecocokan, merasa ada hal-hal yang sesuai dengan apa yang selama ini dia harapkan dan dia tunggu, ya. Kalau misalnya orang bilang ya sesuailah dengan kriteria yang dia harapkan, ya. Jadi itu yang ada dalam pikiran dia sekarang ini. Nah, dia juga di sini berpikir tentang kamu itu untuk masa yang akan datang, ya. Di sini dia juga berpikir untuk bersama-sama, ya, mencapai cita-citanya dia dengan kamu, ya. Dia juga berpikir bahwa mungkin kalian bisa pada masa yang akan datang menjadi pasangan dalam kehidupan ini, ya. Dan dia terpanggil, ya, untuk lebih dekat lagi dengan kamu. Itulah yang ada di dalam semua pikirannya dia. Nah, ini buat teman-teman yang memilih file nomor 1, kalau sekarang sedang ada PDKT atau sedang dekat dengan seseorang, dia itu bisa perempuan atau pria, kamu sedang dekat dengan seseorang yang belum terlalu lama dan masih baru, terus dianya kayaknya sering berusaha mencari topik untuk komunikasi dengan kamu, dan kalian mungkin cukup intens dalam komunikasi, bahkan dia juga sering ingin mengajak kamu pergi keluar gitu, ya, pergi jalan-jalan atau nonton dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah jawaban dari apa yang dia pikirkan tentang kamu. Dia ingin hubungan ini ke depannya jauh lebih baik lagi. Bahkan dia ingin dan berpikir bahwa kamu itu adalah pasangan yang cocok buat dia, yang sesuai dengan kriteria dia, yang dia juga merasa dan berpikir bahwa kamu itu adalah soulmate-nya dia. Karena itu dia ingin hubungan ini terus berlanjut dan sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin hubungan kalian ini bisa diputuskan untuk dilanjutkan menjadi sepasang kekasih atau pacaran, ya. Dan dia sungguh-sungguh ingin jauh lebih dekat dengan kamu lagi. Itulah yang ada di dalam pikirannya dia. Buat teman-teman yang memilih file nomor 1 dan resonance dengan apa yang Mas Ong jelaskan tadi, kondisi-kondisinya, jangan ragu dan bingung.
Kalau dia sekarang ini kelihatannya memang sedang menunggu momen yang tepat untuk menyatakan cintanya, menyatakan perasaannya secara terus terang kepada kamu, ya. Jadi bersabar, tetap berkomunikasi dengan baik dengan dianya, dan kamu juga jujur dan menerima dianya. Maka teman-teman yang memilih file nomor 1 akan ada kabar baik dalam waktu yang sangat dekat. Ada seseorang, dianya akan menyatakan cintanya kepada kamu. Itu yang sedang dia pikirkan tentang diri kamu. Oke, buat teman-teman yang resonance dan memilih file nomor 1, bisa memberikan komentarnya di kolom komentar. Dan Master Ong harapkan segera semuanya bisa terwujud dengan baik dan kalian bisa bahagia. Master Ong akan berusaha membalas setiap komentar yang teman-teman berikan di kolom komentar. Demikian ya buat teman-teman yang memilih file nomor 1, dan jangan lupa untuk like juga, share, dan subscribe tentunya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke file nomor 2. Buat teman-teman yang memilih file nomor 2, kartu utamanya adalah health atau kesehatan. Oke. Hai. Ini akan ada kartu New Love lagi. Kemudian ada kartu Honeymoon. Ada kartu Soulmate. Wow. Ada kartu Inspiration. Ada kartu Unrequited Love. Kemudian ada kartu This Could Be The One. Ada kartu Passion. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2 dengan tema apa yang dia pikirkan tentang kamu. Sebuah pertanyaan yang selalu muncul ketika kita membina sebuah hubungan ya, terutama hubungan baru ya. Jadi teman-teman mungkin ingin tahu jawabannya. Apakah dia serius dengan saya? Apakah dia memang suka dengan saya? Apakah dia memang tertarik dengan saya? Apa sih yang dia pikirkan tentang saya? Kenapa sih dia mau sama saya ya? Nah, itu yang banyak menjadi latar belakang dari pikiran-pikiran dari teman-teman yang baru membina sebuah hubungan baru. Nah, di sini juga menarik sekali ya. Jadi yang file nomor 2 ini juga ada kartu New Love ya. Di sini juga memang Mas Ong lihat kalian itu juga baru ya. Jadi masih dalam hampir sama dengan yang file nomor 1 tadi. Kalian ini juga dalam tahap baru perkenalan. Mungkin lebih jauh dari yang file nomor 1 ya. Jadi perkenalannya itu sudah lumayan lama dan kalian mungkin jauh lebih maju ya hubungan kalian ini. Nah, karena di sini perasaan kalian itu sudah lumayan ya, lumayan dalam ya perasaan kalian ya. Nah, kamu sendiri juga merasa bahwa dia adalah soulmate-nya kamu. Demikian juga sebaliknya ya. Makanya di sini ada kartu soulmate. Ya. Nah, hubungan kalian ini adalah hubungan soulmate. Kalian saling merasa terlengkapi. Seperti apa ya? Ya seperti air dan ikan ya. Jadi
Kalian itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Ketika kalian bertemu, itu perasaan itu sudah ada sejak dari awal. Kamu merasa sangat nyaman ketika jalan dengan dia. Kamu merasa sepertinya sangat sudah mengenal dia, padahal kalian baru ketemu. Nah, dari awal kali kalian pertama kali ketemu saja, kamu sudah klik ya, sudah cocok, sudah merasa dekat, sudah merasa seperti tidak asing, sudah merasa bahwa dia itu sepertinya kamu sudah kenal lama, padahal kalian baru saja ketemu. Nah, perasaan-perasaan ini adalah bagian dari perasaan-perasaan bahwa kalian itu adalah pasangan soulmate ya, mempunyai sebuah kedekatan emosional dan kedekatan energi dari cintanya kalian. Nah, dari awal saja kalian sudah ketemu, kalian sudah punya perasaan demikian. Walaupun dia adalah seseorang yang baru dalam kehidupan kamu, jadi kalian baru berkenalan, baru ketemu ya, dan kalian sama-sama orang yang belum pernah mengalami cinta sebelumnya, belum pernah mengalami sebuah asmara sebelumnya. Nah, kalian adalah benar-benar pasangan yang merupakan sama-sama cinta pertama satu sama lain. Jadi kamu itu adalah cinta pertama bagi dia, dia juga adalah cinta pertama buat kamu. Nah, ketika kalian bertemu, kalian langsung klik, merasa cocok satu sama lain ya. Ini luar biasa sekali ya, karena jarang sekali orang ada yang mengalami kondisi yang seperti ini. Nah, setelah kalian jalan bersama-sama, kalian juga mulai terbuka satu sama lain, karena dari awal kalian sudah merasa cocok. Jadi kalian itu cerita, kalau ketemu itu, kalau bercerita itu cocok aja gitu, bisa saling nyambung, saling bisa bercerita apa aja. Kalian itu begitu seperti orang yang sudah ketemu lama, seperti teman yang sudah bertemu lama sekali ya, yang sudah saling mengenal satu sama lain, padahal semuanya masih baru ketemu gitu. Nah, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Ya, yang pertama adalah kamu itu adalah soulmate-nya dia. Itu udah pasti. Kedua, dia berpikir bahwa hubungan kalian ini harus dilanjutkan sampai ke pernikahan. Itu apa yang dia pikirkan tentang kamu. Kemudian dia juga berpikir bahwa dia juga harus banyak bersabar ya. Harus banyak bersabar, harus banyak memberikan waktu buat kamu untuk bisa menerima dia seutuhnya ya, karena kan kalian baru ketemu ya. Nah, dia juga membuka diri untuk supaya ada waktu ya, ruang dan waktu buat kalian untuk memikirkan lebih jernih lagi tentang hubungan kalian ini. Kemudian juga dia berpikir bahwa kamu satu-satunya cinta yang benar-benar dia kehendaki, dan dia mengharapkan bahwa cinta ini adalah yang pertama dan yang terakhir, dan itulah yang dia pikirkan tentang kamu. Dia berpikir bahwa kamu itu seorang yang sangat tidak hanya secara fisik kamu itu menarik, tapi juga kepribadian kamu juga menarik. Kamu orang yang ramah, kamu orang yang terbuka, kemudian kamu juga seorang wanita atau pria yang lembut, yang sabar ya, yang bisa mengerti tentang perasaan orang lain ya. Nah, ini semua melebihi apapun juga. Dia berpikir tidak ada hal yang lebih penting dari itu. Dia tidak melihat kamu itu dari segi fisik. Jadi kalau kamu misalnya merasa ya, saya kan misalnya tidak secantik orang lain, tidak setampan orang lain, ya mungkin saya itu tidaklah seorang wanita yang ideal secara fisik, atau seorang lelaki yang ideal secara fisik ya. Ideal ini kan penilaian umum ya, misalnya wajahnya cantik, badannya bagus dan sebagainya gitu. Nah, kamu merasa bahwa kamu tuh bukan seperti itu ya. Nah, ada rasa-rasa ketidakpercayaan di dalam diri kamu. Benar gak sih dia benar-benar tertarik sama saya? Apa sih yang dia pikirkan tentang saya? Nah, itu tadi Mas Ong udah jelaskan apa yang dia pikirkan tentang kamu.
Dianya ini tidak memikirkan masalah fisik, tapi dia memikirkan adalah perasaan, cinta, ketulusan. Itu yang dia pikirkan tentang kamu. Dan sejak kalian bertemu dan kemudian sudah beberapa kali kalian saling membuka diri, dia lumayan sudah melihat bahwa ada satu kecocokan di antara kalian dan kamu itu adalah soulmate-nya. Untuk itu kemungkinan ya dia benar-benar ingin hubungan ini dibawa sampai ke jenjang pernikahan ya, dan ingin hidup bersama-sama kamu, menjalankan kehidupan ini ya. Nah, itulah yang dia pikirkan tentang kamu. Untuk teman-teman yang memilih file nomor 2 dan mempunyai kondisi yang seperti Master Ong jelaskan tadi, berbahagialah bahwa kamu sudah bertemu dengan soulmate-nya kamu. Berbahagialah bahwa dia seseorang yang sangat menghargai kamu, mencintai kamu apa adanya, bukan sekedar fisik saja, tapi dia sungguh-sungguh ingin bersama kamu. Dia berpikir benar-benar bahwa kamu itu adalah bagian dari kehidupan dia yang harus ditindaklanjutkan sampai seterusnya. Oke, demikian ya. Buat teman-teman yang memilih file nomor 2, jika resonance, silakan komentar di kolom komentar. Pasti Master Ong akan berusaha semaksimal mungkin membalas semua komentar dari teman-teman. Dan semoga apa yang Master Ong bacakan di file nomor 2 ini bisa segera terwujud menjadi satu kenyataan dalam kehidupan percintaan kalian. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe tentunya buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari video yang Master Ong upload ke channel ini. Untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan seterusnya untuk pembacaan file nomor 3. Buat teman-teman yang memilih file nomor 3, ini ada kartu determination. Ada kartu very soon. Oke, sudah loncat keluar. Wow, true love, chemistry, kemudian ada attraction, selanjutnya ada religious factor, satu kartu lagi. Oke. Let your friend have you. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3. Wow, ini kartunya luar biasa. Sama seperti file-file sebelumnya. Ya. Teman-teman yang memilih file nomor 3, kamu telah menemukan cinta sejati kamu. True love. Di sini Master Ong melihat bahwa kalian itu benar-benar saling tertarik satu sama lain. Luar biasa. Jadi ketika kalian bertemu, sejak awal kalian bertemu mungkin memang merasa ada kecocokan ya. Dan semakin dalam hubungan kalian. Jadi yang memilih file nomor 3 ini Master Ong lihat sudah cukup lama ya. Jadi kalian sudah berpacaran ya. Sudah apa istilahnya, hubungan kalian itu sudah cukup dekat ya, cukup dekat dan sudah saling benar-benar mengenal satu sama lain ya. Karenanya kalian merasa ada satu kecocokan antara satu sama lain ya. Jadi seperti magnet ya, kalian itu udah
lengket ya, udah dekat gitu ya. Jadi kalian tuh udah punya satu chemistry, satu rasa cocok satu sama lain di antara kalian gitu ya. Dan ini adalah cinta sejati kamu ya, cinta sejati kamu ya. Dan juga kalian itu benar-benar saling terperangkap di dalam romantika cinta ya. Jadi kalian itu benar-benar terperangkap dalam romantika cinta, saling tertarik satu sama lain, begitu bergelora rasa cinta kalian ya. Dan kalian benar-benar sangat enjoy setiap momen ketika kalian bertemu. Kalian begitu menikmati setiap kenangan yang kalian buat ya. Jadi ketika kalian bertemu ya, kalian itu benar-benar bergelora ya. Secara energi cinta kalian itu benar-benar luar biasa, saling benar-benar tertarik satu sama lain, saling benar-benar menyukai satu sama lain dan merasa ada kecocokan ya. Dan ini adalah cinta sejatinya kamu gitu. Nah, di sini dia benar-benar membuat hidup kamu itu berubah ya. Membuat hidup kamu itu berubah. Mungkin kamu sebelum bertemu dengan dia, kamu itu bukanlah seseorang yang sangat religius, bukanlah seseorang yang peduli dengan hal-hal yang bersifat spiritual atau religius. Kamu itu boleh dikatakan ya, kalau mau dibilang anak bandel gitu ya, anak ya tidak pusing dengan hal-hal yang demikian. Dan kamu itu pergaulannya lumayan bebas ya, ya sering hangout, kemudian main di kafe dan sebagainya ya, kadang-kadang pulangnya malam dan sebagainya. Jadi kamu itu benar-benar seseorang yang bebas dalam kehidupan ini, begitu enjoy dalam hidup kamu, dalam pergaulannya kamu. Dan ketika kamu bertemu dengan dianya, itu merubah total kehidupan kamu, merubah semua cara pandang kamu, meningkatkan religiusnya kamu, meningkatkan pandangan spiritualnya kamu. Kamu itu menjadi lebih kalem ya, jadi lebih lebih anak rumah ya. Kamu itu menjadi lebih nurut ya, tidak bandel lagi seperti dulu ya. Kamu jadi lebih lebih baik secara kepribadian. Dan ini benar-benar dia ini hadir ke dalam kehidupan kamu. Dia ini bisa cewek atau cowok, hadir dalam kehidupan kamu itu tidak hanya memberikan cinta atau asmara yang membuat kamu itu begitu bergelora, tetapi juga merubah cara pandang hidup kamu, membuat semuanya berubah ya. Perilaku kamu, gaya hidup kamu, semuanya berubah. Mungkin dulu kamu juga tidak terlalu memperhatikan tentang pola makan kamu, gaya hidup kamu, kesehatan kamu, tapi sekarang kamu jauh lebih baik ya, lebih memikirkan, karena kamu berpikir bahwa ke depan ini kamu ingin hidup bersamanya dia. Nah, apa yang dia pikirkan tentang kamu? Yang dia pikirkan tentang kamu adalah bahwa kamu itu adalah pasangan sejatinya dia. Karena itu dia melakukan segala usaha agar hubungan kalian itu semakin romantis, semakin harmonis, dan dia ingin sesegera mungkin ya, sesegera mungkin mempatenkan ya, mensahkan totalitas supaya hubungan kalian ini benar-benar bisa menjadi sebuah hubungan yang ada dalam pernikahan ya, di dalam jenjang pernikahan ya. Bahkan dia juga nggak segan-segan kadang-kadang meminta bantuan teman kamu ya, atau temannya dia yang kenal sama kamu ya, untuk memotivasi kamu ya. Karena Mas Ong melihat justru kadang-kadang kamu sendiri itu merasa belum siap untuk ke jenjang pernikahan ya. Karena dari masa lalunya kamu itu memang sudah berubah saat sekarang ini, dan kamu merasa bahwa perubahan diri kamu itu belum cukup gitu. Jadi kamu merasa jangan dulu deh, kita pacaran dulu gitu ya, kita seperti sekarang dulu gitu. Nah, itu yang kadang-kadang dia justru berpikir sebaliknya ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah
bahwa dia ingin kamu segera mungkin mengambil sebuah keputusan untuk melanjutkan hubungan kalian ke pernikahan. Karena kamu adalah cinta sejatinya dia. Itulah yang dia pikirkan tentang kamu. Dia juga berpikir bahwa kenapa kamu agak sedikit ragu-ragu, mungkin kamu belum menangkap bahwa dia begitu serius tentang apa yang dia inginkan. Karena itu dia juga melobi-lobi kamunya melalui teman kamu, melalui temannya dia yang dekat sama kamu, dan orang di sekeliling kamu. Bahkan Mas Ong melihat di sini dia sebenarnya juga orang yang sudah cukup dekat dengan keluarganya kamu gitu ya. Dan bahkan dia juga menunjukkan keseriusan dia kepada orang tuanya kamu tentang hubungan kalian. Nah, itulah yang dia pikirkan tentang kamu. Yang dia pikirkan tentang kamu agar hubungan ini menjadi hubungan yang romantis, hubungan yang berkelanjutan, harmonis, dan kalian bisa bersama-sama hidup dalam kebahagiaan ya. Itu yang dia pikirkan tentang kamu. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, jika resonance silakan komen di kolom komentar di bawah ini ya, dan jangan lupa like-nya ya, dukung Master Ong di dalam channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan Master Ong semakin rajin untuk bikin video-video baru yang bisa membantu teman-teman di dalam hubungan percintaan kalian ya. Nah, juga jika suka dengan video ini, di like, di share ya kepada teman-teman yang lain, dan juga tentu aja buat yang belum subscribe ya, di subscribe dan nyalakan loncengnya, karena hampir setiap minggu ada beberapa video yang Master Ong upload ke channel ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke file nomor 4 ya. Ya, buat teman-teman yang memilih file nomor 4, ini ada kartu defense. Gambarnya penyihir. Oke. Oke, sudah ada yang keluar. Ya, ini let your friends help you. Kartu ini lagi. Oke. Kemudian love yourself first. Oke. Selanjutnya, express your love. Oke. Engagement. Oke, terus ada kartu 40 waiting for. Ada kartu fashion lagi. Kemudian kartu heart to heart conversation. Oke. Ini kartunya ada 7, 8. Baik, buat teman-teman yang memilih file nomor 4 ya. Nah, ini cukup menarik ini. Di sini hari ini untuk file nomor 4 temanya adalah apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Nah, di sini Master Ong lihat kalian ini sebenarnya sudah cukup lama ya pacarannya, tetapi ada beberapa kali dalam masa percintaan kalian atau pacaran kalian itu mengalami putus ya, atau ya berpisah sementara dan kemudian sambung lagi ya. Dan kamu sendiri juga masih ada keraguan-raguan dalam diri kamu kepada dia.
kamu masih bingung ya, masih bertanya-tanya dalam hati ya, sebenarnya dia itu sungguh-sungguh ngasih dengan saya, apa sih yang dia pikirkan tentang saya? Dan itu masih menjadi satu pertanyaan yang terus-menerus menghantui diri kamu. Walaupun sebenarnya boleh dikatakan kalian ini jadi sudah cukup lama ya. Misalnya mungkin sudah pacaran 3 tahun, kemudian putus, dan pacaran lagi mungkin 2 tahun ya. Jadi kalian ini pasangannya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Dan itu bisa dikatakan walaupun kalian pernah putus, kalian itu tidak berpacaran lagi ya. Jadi tidak mencari pasangan baru, tidak mencari orang lain ya. Jadi kamu itu hanya seperti apa ya, kayak seperti orang istirahat gitu ya, sementara gitu. Nah, apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Yang dia pikirkan tentang kamu sebenarnya dia itu menyukai kamu gitu loh. Dia suka sama kamu ya, bahkan dia ingin melanjutkan hubungan ini ke tunangan ya, pertunangan ya. Kalau pertunangan ya tentu aja kalian akan suatu saat akan ke jenjang pernikahan gitu. Dan dia juga merasa bahwa kamu itu seseorang yang layak untuk ditunggu, layak untuk dinantikan, layak untuk dipertahankan ya. Itu yang dia rasakan, itu yang dia pikirkan. Juga dia ingin kalian itu lebih melihat dari hati ke hati ya. Jadi mungkin selama ini kalian itu terlalu banyak berpikir. Hubungan kalian ini terlalu banyak berpikir ya, terlalu banyak pikir sana sini ya. Perbedaan-perbedaan kalian itu selalu kalian menjadikan satu ajang untuk berpikir, dan sehingga waktu kalian itu habis hanya untuk berpikir dan berpikir untuk sesuatu hal yang tidak tahu penting. Sedangkan kalian itu belum pernah membuka pembicaraan dari hati ke hati ya. Artinya kalau memang kamu merasa perasaan kamu itu kamu menyukai dia, dan kamu juga melihat bahwa dianya ini memang juga suka sama kamu, seperti apa yang tadi Master Ong jelaskan, apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah bahwa dia serius. Dia ingin hubungan ini berlanjut ke tunangan, pernikahan ya. Dan kamu itu seseorang yang layak untuk ditunggu, layak untuk dipertahankan. Dan dia juga tahu tentang segala kegamangan yang ada dalam diri kamu. Kegamangan dalam diri kamu itu banyak faktornya ya. Banyak faktornya, bisa juga faktor karena masa lalu, faktor dari sifat-sifat kamu juga bisa ya, atau memang kamu terlalu idealis. Mungkin kamu ada melihat ada sesuatu yang belum cocok dari dianya dalam satu hal kepada kamunya misalnya ya. Jadi itu yang membuat kamu tuh gamang. Nah, dia ingin kalian itu lebih banyak berkomunikasi secara hati dan hati ya. Harus membuka hati. Kamu tuh harus membuka hati. Dia berpikir bagaimana caranya agar kamu bisa buka hatinya kamu lebih luas lagi kepada dianya. Padahal kalian tuh pacaran udah 5 tahun, saya anggap segitu ya, 5 tahun misalnya, sudah lama lah itu ya. Tapi dia merasa bahwa kamu selama ini belum membuka hatinya kamu secara total kepada dianya, karena kegamangan kamu tadi itu, atau pikiran-pikiran kamu tadi itu. Nah, dia ingin kamu itu lebih membuka hati kamu lebih luas lagi, dan kalian itu berbicara dari hati ke hati. Di sini kalian itu perlu juga, dia juga perlu berpikir bahwa kamu itu perlu juga dong, tunjukkan dong cintanya kamu kepada saya. Itu yang dia pikirkan tentang kamu. Karena selama ini sebenarnya, selama ini justru dia lebih mengekspresikan cintanya kepada kamu dibanding kamunya. Jadi kalau kamu bertanya apa yang dia pikirkan tentang kamu, justru dia ingin kamu itu mengekspresikan cinta kamu tuh lebih dibanding sebelumnya kepada dia ya. Karena kamu itu terlalu terlalu memikirkan diri kamu gitu ya. Terlalu memikirkan diri kamu. Boleh sih kamu mencintai dan memikirkan diri kamu itu, tetapi karena kamu sudah mempunyai seorang pasangan, seorang yang
dia juga mencintai kamu, ya kamu juga perlu dong menunjukkan ekspresi cintanya kamu secara luas ya, secara lebih terbuka dari hati dan ke hati ya. Nah, pertanyaan ini justru harus dibalik sebenarnya. Kalau kamu bertanya apa yang dia pikirkan tentang kamu, kamu juga harus bertanya apa sih yang kamu pikir tentang dia ya. Kalau apa yang dia pikirkan tentang kamu itu udah jelas. Dia ingin hubungan ini berlanjut ke pernikahan dengan melalui satu proses pertunangan terlebih dahulu. Kemudian kamu adalah seseorang yang layak untuk dipertahankan, layak untuk ditunggu, layak untuk diperjuangkan ya. Kemudian dia juga ingin lebih sabar supaya kamu bisa membuka hati kamu lebih luas dan terbuka kepada dia, dan kamu lebih benar-benar bisa mewujudkan ekspresi cintanya kamu kepada dia. Dan bahkan dia juga mengharapkan orang-orang di sekitar kamu, teman-teman kamu dan yang lainnya tuh bisa mendukung hubungan kalian itu lebih cepat lagi maju gitu loh ke jenjang selanjutnya ya. Karena permasalahan hubungan ini berlanjut atau tidak itu tidak ada di dianya, tetapi adanya di kamunya. Oke, jadi itu sudah terjawab ya. Kalau pertanyaannya apa yang dia pikirkan tentang kamu, sudah Mas Ong jelaskan secara detail tadinya. Nah, buat kamu, ayo jangan ragu-ragu, karena dia sudah menunjukkan ekspresi cintanya, apalagi yang kamu tunggu ya. Hiduplah pada masa sekarang. Kalau ada hal-hal di masa lalu yang menjadi satu pengalaman dalam hidup kamu, buang itu jauh-jauh dan songsonglah masa depan yang lebih cerah, yang lebih bahagia dengan pasangan kamu sekarang ini ya. Lupakan yang sudah lewat-lewat ya. Oke, buat teman-teman, jika resonance, berikan komentarnya yang sangat Master Ong tunggu di kolom komentar. Dan juga jangan pelit menekan like-nya ya. Dan jika bisa di-share kepada teman-teman yang lain ya. Dan juga subscribe tentunya kalau buat teman-teman yang memilih file nomor 4 ini yang belum subscribe gitu ya. Jadi ditunggu subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Oke? Demikian ya. Terima kasih. Dan sebelum Master Ong tutup video ini, Master Ong ingatkan lagi bahwa ini adalah fun reading dan bersifat general, sehingga mungkin saja tidak berlaku untuk semua orang. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta. Bye bye.